Kita pakai contoh yang tadi ya, yaitu saat kita berdoa supaya kita finansialnya berubah menjadi lebih baik, punya penghasilan 2 digit per bulan. Nah, setelah selesai kita berdoa, teman-teman bisa fokus pada solusi yang bisa kalian lakukan. Bisa ambil kertas, pulpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Setari. Ada kalimat yang menarik dari buku yang aku baca. Ini buku loa teman-teman, dari Dr. Joseph Murphy. Di dalam buku ini ada suatu kalimat yang bunyinya kayak gini. Banyak orang yang ingin keberlimpahan atau kekayaan, kemudian dia berdoa, lalu 1 jam kemudian dia menyangkal doanya sendiri. Dia mengejek doanya sendiri. Wah, ini menarik nih teman-teman. Jadi contoh kasus kita menyangkal atau kita mengejek doa kita sendiri itu misalnya seperti ini. Kita berdoa, kita udah meminta kepada Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha Mengabulkan. Misalnya kita minta supaya finansial kita berubah. Kita kepengen punya penghasilan 2 digit nih per bulan misalnya ya. Tapi kemudian 1 jam setelah kita berdoa, kita meragukan doa kita sendiri. Ya, contoh meragukannya kayak, apa mungkin, mana bisa, tapi kan keadaanku saat ini seperti ini. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya jauh banget deh untuk mencapai hal itu. Nah, itu adalah contoh kita sedang mengejek doa kita sendiri teman-teman. Bahkan lebih parahnya lagi, bukan hanya mengejek doa kita sendiri ya, berarti kita sedang dalam tanda kutip mengejek atau menghina kemampuan Tuhan, ya kan? Yang seolah-olah kayaknya nggak bisa nih mengubah keadaan kita saat ini. Dan kalau ini mendominasi pikiran kita, maka ini yang akan menjadi penghalang atau penghambat terkabulnya doa kita sendiri teman-teman. Karena kita balik lagi ya, dengan hukumnya loa, maupun juga salah satu hadis tentang prasangka kita kepada Allah, prasangka kita kepada Tuhan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi sama halnya dengan prinsip loa gitu ya, you attract what you are. Kalau kita masih didominasi oleh perasaan tidak mungkin, tidak akan terjadi, maka itu yang beneran akan terwujud atau termanifestasi teman-teman. Makanya kita perlu nih merenungkan apa yang kita lakukan setelah kita selesai berdoa. Dan terutamanya apa yang paling mendominasi pikiranmu. Karena memang sebenarnya wajar ya kalau kita kadang ada perasaan ragu, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir. Kalau itu muncul sebenarnya wajar karena kita manusia gitu ya, kita sadar bahwa kita lemah. Tapi kalau itu sampai mendominasi atau paling banyak menyita pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, maka itu yang akan menjadi kenyataan. Ada beberapa cara yang bisa kita coba supaya kita tidak didominasi oleh keraguan, kecemasan, ataupun ketakutan. Aku sudah nge-share hal ini, lengkapnya itu ada di materi kelas online basic ya, di materi cara mengatasi, mengurangi atau menghadapi pikiran-pikiran negatif atau vibrasi-vibrasi yang low, yang rendah. Nah, tapi di video kali ini aku hanya nge-share satu aja ke teman-teman yang bisa kalian segera coba ya. Kalau kita selesai berdoa, kita sudah selesai meminta, selesai memanifestasi, supaya kita tidak diliputi oleh keraguan sehingga kita tidak terjebak untuk mengejek doa kita sendiri atau menyangkal doa kita sendiri, teman-teman bisa mencoba cara yaitu fokus pada solusi yang bisa kita kerjakan, sekecil apapun solusi tersebut. Kita pakai contoh yang tadi ya, yaitu saat kita berdoa supaya kita finansialnya berubah menjadi lebih baik, punya penghasilan 2 digit per bulan. Nah, setelah selesai kita berdoa, teman-teman bisa fokus pada solusi yang bisa kalian lakukan. Bisa ambil kertas, pulpen, lalu kita tulis nih, apa saja yang
berpotensi, berpeluang kita punya penghasilan 2 digit. Teman-teman bisa tulis tuh, atau kalian bisa searching di YouTube, di Google, di TikTok, atau di media sosial. Kita sudah punya alat teknologi informasi yang begitu cepat dan begitu luas. Kita tinggal searching, lalu kita list gitu loh. Misalnya nih, untuk punya penghasilan 2 digit, misalnya berdagang, kemudian jadi content creator, jadi affiliate, atau mungkin bekerja di perusahaan A, B, C, D, dan seterusnya, bekerja di posisi A, B, C, D, dan seterusnya. Kita tulis aja peluang-peluang itu sudah bagian dari kita sedang action, teman-teman. Kita sedang fokus pada solusi, ya. Jadi kita bisa list dulu, kemudian kita cari nih yang sekiranya kita bisa berpeluang di mana. Misalnya mulai berdagang. Ya udah, kita ambil action yang itu aja. Apa nih dagangan seperti apa yang bisa kalian coba untuk pemula? Kalian searching lagi. Nah, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya kita tidak fokus untuk nungguin doa kita. Tapi karena kita yakin doa kita terkabul, maka kita menyelaraskan itu dengan sebuah tindakan, sekecil apapun tindakan itu. Nah, dan juga saat kita sudah action, nah kadang juga penghambatnya sama nih, kayak tadi, menyangkal action yang sedang kita lakukan. Contohnya, teman-teman mau mulai berdagang, tapi saat mau nyoba, kalian kayak, wah tapi nanti siapa yang beli, bakal untung atau enggak, bakal begini, bakal begitu ya. Nah, itu salah satu juga contoh menyangkal. Nah, balik lagi, kita kembali pada cara yang kita terapin, yaitu fokus pada solusi. Teman-teman bisa terapin energi berkelimpahan. Jadi bukan pada fokus kepada keuntungan ataupun penjualannya dulu, tapi fokus pada produknya yang pengen kita ciptain misalnya ya. Sudah banyak ilmu tentang gimana membuat produk yang berkualitas, gimana mempromosikan ya. Kita tinggal searching, kita sudah ada AI sekarang ya kan, sudah teknologi semakin canggih, ayo kita manfaatkan gitu. Kita sebagai seorang manusia yang diberi akal, pikiran, diberi kemampuan yang lebih oleh Allah, nah kita buktikan rasa syukur itu, kita sudah dikasih karunia yang besar, kita manfaatkan untuk mencari solusinya, mencari sesuatu yang bisa menyelaraskan dengan doa-doa kita. Aku udah pernah ceritakan ya ke teman-teman bahwa di tengah-tengah proses Riyadhus Shalawat Istimewa yang aku jalankan, aku juga melakukan action, mencoba fokus pada solusi yang bisa aku kerjakan. Aku pernah jualan online, aku pernah nyoba untuk bikin akun motivasi di Instagram. Kalau masih ada, coba kalian cek ya. Dulu aku pernah bikin akun itu jumpa esok gitu. Nama akunnya kalau nggak salah jumpa esok atau esok lebih baik gitu teman-teman. @jumpa esok sih kalau nggak salah. Kalian cek, di situ adalah jejak digital. Pertama-tama awal mula aku bikin sebuah konten gitu. Dan itu memang ya coba deh kalian cek sendiri berapa followersnya ya. Di percobaan itu belum berhasil. Kemudian pernah juga nyoba peluang-peluang yang lain sampai akhirnya nyoba bikin video di YouTube. Jadi kita coba aja gitu, fokus pada solusinya. Insya Allah itu adalah bagian kita menyelaraskan dengan doa-doa kita teman-teman. Allah lihat usaha kita, Allah lihat perjuangan kita, Allah juga dengerin doa-doa kita, maka nantinya akan selaras dan akhirnya terwujud atau manifestasinya menjadi kenyataan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku share di video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.